Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Ukhatul dengan nomor induk mahasiswa 1904112646, jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fluida statis, di mana fluida statis ini berada dalam materi mata kuliah Fisika Dasar dengan dosen pengajar Ronald Mangasi Hutauruk, STMT. Fluida adalah zat yang bisa mengalir dan memberi hambatan saat diberi tekanan. Zat yang tergolong ke dalam fluida adalah zat cair dan gas. Adapun ciri-ciri dari fluida adalah bisa memiliki perubahan bentuk, bisa mengalir, dan memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Sedangkan fluida statis atau hidrostatika adalah salah satu cabang ilmu sains yang mempelajari karakteristik fluida saat diam. Biasanya membahas mengenai tekanan pada fluida ataupun yang diberikan oleh fluida pada objek yang tenggelam di dalamnya. Rumus dari tekanan adalah P sama dengan F per A atau P sama dengan Rho dikali G dikali Y. Untuk mencari Rho atau massa jenis, kita menggunakan rumus Rho sama dengan M per V. Seperti yang kita ketahui, rumus dari tekanan hidrostatis adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H. Nah, berdasarkan soal di atas, kita dapat mengetahui Rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik, G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, dan H sama dengan 2,4 meter. Nah, selanjutnya kita masukkan angka-angka tersebut sesuai rumus, maka didapatkan hasilnya adalah 23.520 PA. Selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan P per PA sama dengan 23.520 per 1.100.300, maka didapatkan hasil 0,23 atau sama juga dengan 23%. Maka didapatkan hasil PATM-nya adalah 23%. Force buoyancy atau dikenal juga dengan gaya apung. Nah, gaya apung ini mengatakan jika Rho objek kecil daripada Rho liquid, maka objek akan mengambang. Untuk gauge pressure dan total pressure, kita menggunakan rumus P gauge sama dengan P total dikurang P ATM, sedangkan P total sama dengan P gauge tambah P ATM. Untuk contoh soalnya, perhatikan gambar di samping ini. Nah, dari gambar ini dapat kita ketahui ketinggian sebuah kolam itu adalah 4 meter dengan Rho atau massa jenis dari air adalah 1000 kg per meter kubik dan gravitasinya adalah 9,8 meter per second kuadrat. Nah, kita cari P gauge-nya dengan rumus yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu Rho dikali G dikali Y. Kita masukkan angkanya, 1000 kg per meter kubik dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali 4 meter. Maka hasilnya adalah 39.200 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya, untuk P total kita menggunakan rumus P total sama dengan P gauge ditambah P ATM. Masukkan angka yang telah kita peroleh terlebih dahulu. Maka didapatkan hasil yaitu 1.052.200 Newton per meter kuadrat. Pascal Principle. Pascal Principle states, in the closed container that contains fluid, the pressure is equal everywhere. So, if you pass down on the fluid in the one direction, then the pressure will be transferred all around the fluid. Jadi, prinsip Pascal ini menyatakan dalam sebuah wadah yang tertutup berisi cairan, tekanannya akan sama di setiap tempat. Jadi, jika kita menekan fluida dalam satu arah, maka tekanannya akan berpindah ke sekeliling fluida. Biasanya, hukum Pascal ini diterapkan pada dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, dan rem hidrolik. Untuk contoh soalnya, perhatikan gambar di samping. Ini merupakan sebuah gambar dongkrak hidrolik. Baik, saya akan membacakan soalnya. Mobil seberat 2000 lb diletakkan di atas piston besar dengan luas 1000 inci kuadrat. Berapa gaya minimal yang harus diberikan pada piston kecil dengan luas 2 inci kuadrat agar mobil dapat terangkat? Mencari jawabannya, kita menggunakan persamaan P
P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, F1 per F2 sama dengan A1 per A2, F1 sama dengan F2 dikali A1 per A2, W sama dengan A1 per A2. Tersebut kita masukkan angkanya. F1 sama dengan 2000 lb dikali 2 per 100. Maka F1-nya atau gayanya adalah 40 lb. Maka gaya minimal yang harus diberikan pada piston kecil adalah sebesar 40 lb. Reverse atau gaya apung dalam benda yang mengambang di beberapa lapisan, kita menggunakan konsep BF sama dengan W lapisan liquid sama dengan Mg liquid sama dengan Rho L VLG, di mana BF total sama dengan BF1 ditambah BF2. Sehingga kita mendapatkan persamaannya, yaitu Rho objek sama dengan Rho 1X ditambah Rho 2Y per H, di mana keterangannya adalah Rho objek sama dengan massa jenis objek, Rho 1 sama dengan massa jenis fluida 1, Rho 2 sama dengan massa jenis fluida 2, H tinggi objek, X adalah tinggi lapisan pertama, dan Y adalah tinggi lapisan kedua. Benda yang terendam, BF sama dengan perubahan cairan, T sama dengan Mg dikurang BF, BF sama dengan W dikurang WAP, Rho liquid volume liquid G, V liquid sama dengan W dikurang WAP per Rho liquid dikali G. Rho objek sama dengan mu objek per volume liquid sama dengan mu objek per BF per Rho liquid dikali G. Sekian penjelasan saya mengenai fluida statis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.